harus operasi. Aku bingung. Mar, aku kerja di Singapura. Jadi TKW di sana. Kamu coba aja, sebulan sekali kamu bisa ngirim uang untuk ibu kamu. Ini bau apa sih kayak bau gosong kayak gini? Kamu goreng telur ditinggal, nggak punya otak kamu. Kamu itu selalu saja membuat kesalahan. Saya bisa melaporkan kamu. Saya mohon jangan, Tuan. Saya nggak sengaja, Tuan. Kamu mau bicara apa sama Marlin? Soal masa depan nih. Hidup kamu aja nggak ada tujuan yang jelas. Kamu nggak bisa ngejaga Tyler ya? Saya sudah bilang sama Tyler untuk belajar, tapi Tylernya sering membantah. Kamu aja yang bodoh. Ya Allah, kuatkanlah aku. Tabahkanlah aku di rumah cobaan ini, ya Allah. Namaku Marni. Aku tinggal di desa. Dan aku dari keluarga biasa secara ekonomi. Di dalam keluargaku, tidak ada keharmonisan. Ayah yang pemabuk, yang memiliki hati iblis. Adik kandungku, nakalnya luar biasa. Ibuku hanya buruh cuci. Dan aku kuliah dari hasil buruh cuci ibuku. Kali ini gue yang menang. Lo lihat lo. Toh! Jangan senang dulu lo. Lihat nih kartu gua. Sekarang gua yang menang. Gue pinjemin lagi duit 5 juta. Ntar gue bisa kalahin lo. Mau pinjam lagi? Mau bayar pakai apa? Kurang ajar lo ya. Macem-macem lo. Oke. Gue nyerah. Tapi lo pinjemin gue 5 juta lagi. Ntar gue bisa kalahin lo. Gue bayar utang. Enak aja. Dengar, gua ada tawaran menarik buat lo. Apa? Istri lu kan cantik. Jangan macam-macam bini gue lo. Gua nggak perlu nas. Utang lu 10 juta. Asalkan istri lu semalaman dengan gua. Gimana? Ayo udah terima aja tawarannya, gratis tuh. Lumayan tuh, utang 10 juta lu lunas. Dan ngetamaan aja lagi tuh. 2 juta ke 5 juta ke. Oke. Gue setuju. Jamila! Jamila! Iya, Bang. Cepetan. Buka pintunya cepetan, lama amat. Sebentar ya. Ayo, ikut. Sakit Bang, sakit. Kamu pasti judi lagi, kalah lagi. Terus sekarang kamu mabok lagi. Diam! Gak usah bawa ya. Kamu harus melayani temanku itu. Melayani? Maksud abang apa? Aku punya hutang sama dia. 10 juta. Hutangku itu bisa lunas. Kalau kamu mau tidur sama dia, kamu harus bantu aku, ya? Bang, kamu kok tega sih? Jual badan saya buat bayar hutang kamu. Aku gak mau, Bang. Bang, sakit. Kurang! Sini masuk! Woi, lu ngapain di rumah gua? Lu siapa? Gua anak yang punya rumah. Anak bocah. Bapak lu tuh udah ngejual ibu kamu untuk saya. Dan malam ini, ibu lu harus nemenin gua. Berani lu sentuh ibu. Lu bakal berurusan sama gua.
Lancang kamu ya. Tamu bapak kamu usir. Hah? Dasar iblis kamu. Nggak kebalik. Bapak yang iblis. Mana ada suami yang ngejual istrinya sendiri? Pak, aku rasa mukul orang yang nggak punya hati, pemabok dan penjudi kayak bapak, aku nggak bakal dosa, Pak. Itu emang bandel. Tapi itu masih punya otak. Pak, ingat ya, kalau bapak berani kata sama ibu, bapak berurusan sama Tito. Angkat kamu. Bodoh amat. Marni, gue cari-cariin. Tahu di sini. Gimana? Udah aku siapin. Udah. Oke. Ya. Jangan apa nih, biar banyak duit. Oh, wah, hai. Boleh kenalan nggak? Ambulan kan udah gede naik. Kalian tuh tau gak sih? Belagu lu. Lu lihat ya, ntar gue jadi orang kaya. Parah apaan, cuma belagu doang. Udah lewat kali coba. Oh, itu kasih kamu. Hai. Boleh kenalan nggak? Ya, buru-buru banget lu. Malu iya ya. Astagfirullahaladzim! Bu Jamila! Bu Jamila! Bu Jamila pingsan! Tolong! Bu bangun, Bu! Bu, tolong! Bagaimana keadaan ibu saya, dokter? Bu Jamila mengalami luka pada tulang punggungnya. Dan luka ini sangat berbahaya. Jadi harus dilakukan tindakan operasi ya. Kalau tidak, Ibu Jamila bisa mengalami lumpuh total. Jadi saya sarankan untuk secepatnya dilakukan operasi ya. Baik dok, terima kasih ya. Saya permisi. Marni, kamu kenapa kok nangis? Aku lagi bingung banget, Rin. Ibuku lagi di rumah sakit dan harus operasi. Adekku juga ditangkap sama polisi. Bapakku nggak berubah, terus aja mabuk-mabukan, main judi, main cewek. Aku udah pusing banget. Gimana aku harus cari uang kemana lagi? Aku udah nggak tahu, Rin. Aku kerja di Singapura, jadi TKW di sana. Kamu coba aja, gajinya gede. Ini aku baru pulang. Sebulan sekali, kamu bisa ngirim uang untuk ibu kamu. Bu, izinin Mani kerja ya Bu ya, jadi TKW ke luar negeri. Gimana kuliah kamu, Nak? Kita butuh uang banyak Bu untuk operasi ibu. Pokoknya ibu nggak usah kerja lagi. Nanti setiap bulannya biar Marni yang kirim ke ibu ya. Ibu nggak mau kamu ninggalin kuliah, Nak. Ibu tenang aja. Nanti setelah Marni selesai kontrak kerjanya, Marni bakalan kuliah lagi Bu. Ya? Bu, Marni nggak mau kalau hidup kita terus-terusan kayak begini Bu. Marni mohon izinin Marni Bu. Nah, kalau memang itu yang terbaik buat kamu, buat kita, Ibu izinin, Nak. Makasih ya Bu.
cincin itu. Kamu boleh jual cincin itu untuk biaya urus kamu kerja jadi TKW. Makasih ya, Bu. Saya dan suami saya bekerja. Jadi tugas kamu nggak hanya membersihkan rumah, tapi juga menjaga anak saya Tyler. Iya, Nyonya. Kalau kamu nggak bisa menjaga Tyler dengan baik, kamu akan saya hukum. Sanggup kamu? Insya Allah sanggup, Nyonya. Bagus. Tyler, dan sayang, ini kan udah sore. Sekarang kamu mandi dulu ya. Aku haus, ambil naras. Aku nggak suruh kamu ngelapin keringet. Aku suruh kamu ambilin air es. Cepetan ambilin, aku haus. Tyler sayang, emang boleh minum air es sama mama? Gak ada yang larang aku. Cepetan ambilin, cepetan. Ini kan. Marni! Hah? Kamu kasih minum anak saya apa? Hah? Itu Nyonya, tadi Tyler minta air es. Kamu harus tahu ya, anak saya itu nggak bisa minum air es. Karena kamu udah ngelakuin kesalahan, hari ini berarti kamu dapat satu hukuman. Tapi Nyonya, Tyler yang minta. Salah! Saya nggak percaya sama kamu. Tyler, apa benar kamu yang minta sama Marni minum air es? Iya. Aku bilang, enggak kok, aku tadi cuma main doang. Ya Allah, anak sekecil ini udah pintar menggaduh domba. Kamu ikut saya. Ikut! Nyonya. Kamu udah lancang ngasih anak saya air es. Dan sekarang kamu harus terima ganjarannya. Jangan, Nyonya. Ampun, Nyonya. Saya nggak sengaja. Gak ada kata-kata maaf buat kamu. Nyonya, jangan, Nyonya. Saya minta maaf, Nyonya. Sekarang Nyonya. buka mulut kamu lebar-lebar. Buka! Buka! Lebih lebar lagi. Enggak ada kata-kata ampun. Kamu tahu, Tyler demam gara-gara kamu kasih minum air es. Awas kamu. Aku mulai merasakan majikanku kasar dan sadis. Di balik kecantikannya, suaminya pun juga begitu. Aku mulai memperlakukan yang menyakitkan secara fisik dan batin. Sementara kelakuan Bapak dan Tito semakin hari semakin buruk. Kondisi aku belum pulih benar, tapi aku maksa pulang. Ya Allah, semoga nggak ada apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Bu, nggak usah berdiri, duduk aja. Ibu kan lagi sakit. Ya sabar ya Bu, Mas Samsul emang tega sama Ibu. Istrinya lagi sakit begini, bukannya dibesuk, malah acik mabok sama judi. Bukannya cariin duit supaya bisa dapat perawatan yang layak. Ini namanya cobaan. Saya gemes aja sama sifatnya Mas Samsul. Yang sabar dan kuat ya. Saya mah nggak bisa. Modal saya dalam hidup ini cuma sabar dan tawakal. Itu pun saya masih makasih ya Mbak. Waalaikumsalam. Wah, ini
handphone bagus banget. Lu tenang-tenang aja dulu di sini ya. Ntar gua ambil lagi. Woi Malik. Kembaliin handphone gua. Handphone apaan? Emang gua ngambil handphone lu? Udah jujur aja lo. Emang ada buktinya gua ngambil handphone dia? Ada yang ngeliat lo. Lo yang ngambil HP-nya. Zaman sekarang itu butuh video. Emang ada video gua ngambil handphone lo? Jadi lo nggak mau balikin ya? Ya enggak lah. Ya. Lepasin! Ada nggak? Nggak ada. Kan kita belum kelar ya? Awas. Nggak apa-apa deh gue babak belur. Yang penting handphone gue bagus.